ternyata ini jubir ini bohong benar. Ini pinang tua. Kami tidak kemana-mana. Ini sungguh tidak makan. Ini pinang. Kalau saya omong di dalam hal begini bukan sekedar kelakar. Ini prinsipnya. Kalau jubir orang Sabu, dia terima pinang tua itu perlu dia belajar. Karena ini bisa ditanam. Kalau pinang itu muda, tidak bisa ditanam. Kalau tua ada di periksi bisa ditanam dan dia bisa hidup kembali. Jadi kalau hidup kembali artinya dalam pemahaman orang Sabu, kalau mereka cecok dalam rumah tangga, hidup kembali apa yang Bapak dong bawa itu datang kembali. Jadi orang Sabu tidak akan terima kalau bilang itu barang hidup. Jadi saya bilang ini ada pisaunya. Jadi saya bilang ini ada pisaunya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan pada keluarga penjubir, keluarga besar Tuliu, keluarga besar Dede, dan semua rukun keluarga yang terkait di dalamnya. Salam. Kami keluarga Dato, keluarga Eskudat boleh hadir di tempat ini dengan satu maksud yang akan kami sampaikan kepada keluarga besar Tuliu, keluarga besar Dede, dan semua rukun keluarga yang terkait di dalamnya. Tapi sebelumnya kami kembalikan kepada Bapak Jubir. Tuliu dengan Lede Kore menyatakan selamat datang kepada Bapak Dok. Kalau memang ini ada satu niat, itu pasti mengacu pada perjanjian. Jam berapa kami janji Pak? Jam berapa? Terima kasih Bapak, tadi ada informasi. Janji jam berapa? Jauh saya punya ngomong. Tadi janji jam 4. Tapi sekarang jam berapa? Ini ada jam. Baru masih setengah 4 barangkali. Ada satu dan lain hal. Maka dari dahulu itu kami mohon maaf atas kesalahan. Saya keluarga itu pulang semua ini gara-gara tunggu Pak Adam. Minta maaf. Nah itu, ngomong itu dulu supaya bisa menyentuh hati orang. Terus terlambatlah itu nilai baru ini. Oke, saya tahu maksudnya. Mana bawa pada dulu sudah. Ini saya siap kursi sini supaya Paju. Semua kita dengar tadi penyampaian dari Bapak yang jadi trompet keluarga Dato dan Leskodat bilang ada maksud. Jadi kita dengar apa yang mau dikatakan. Silakan. Terima kasih Bapak Jubir. Jadi baik, atas nama keluarga besar Dato, keluarga besar Leskodat, kami boleh hadir di tempat ini. Ini karena ada jalinan cinta yang terjadi antara kedua anak kekasih kami. Anak kami Abdul Manan Rudianto Nurdin yang biasa disapa Jeffor, anak dari Bapak Nurdin Dato dan Mama Anissa Dato Leskodat. Kami datang untuk meminang baginya putri cantik dari keluarga besar Tuliu, keluarga besar Lede, dan semua rukun keluarga yang terkait di dalam. Anak perempuan yang dimaksud adalah Ivana Kristiawati Tuliu yang biasa disapa
Iva, anak perempuan dari Bapak Wilfred dan Tuliu, dan Mama Novarantis Tuliu Lede. Demikian maksud kami untuk hadir di sini meminang putri dari keluarga besar ini untuk anak kekasih kami. Jadi baik, berarti kami dikagetkan dengan sebuah pernyataan daripada keluarga Dato dan Laskodat. Dia membawa sebuah misi kita yang begitu tanggung jawab. Memang tatkala anak kami dilahirkan oleh kedua orang tua, tatkala orang tua melahirkan anak kami yang disebut oleh Bapak tadi, memang cita-cita kami dan doa kami supaya dia dapat bertemu dia seorang pemuda yang bertanggung jawab dari sebuah cita, bukan bertemu dia seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab pada cita yang diterapkan. Bukankah sekian banyak perempuan yang terlantar yang dibuat oleh sekian banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu, ini bisa ditahu. Jadi yang kami ingin terima ialah tanggung jawabnya. Yang kedua, kalau keluarga semua datang menyatakan tanggung jawab dari seorang anak laki-laki yang bernama Jeffor. Jeffor ya? Jeff, pakai ya? Jeffor. Ini lidah sabu, jadi saya tanya. Kalau saya suruh ucap Om Sabu, pasti dia tersalah Om juga. Nah, itu. Jadi kalau begitu kami tidak menolak. Tapi ada bikisan ini bikisan apa? Coba terangkan supaya saya nanti saya tidak takut menerima. Ya, terima kasih Pak Jubir. Dalam peminangan ini kami membuatnya dengan satu tanda, dan kami membawakan bingkisan kasih untuk dipersembahkan kepada keluarga besar Tuliu, keluarga besar Lede, dan semua rumput keluarga yang terkait di dalamnya. Oke. Terima kasih. Jadi ada Pina. Kalau Pina masih muda tuh? Masih. Kalau tua bagaimana? Kalau tua ada diperiksi bisa ditanam dan dia bisa hidup kembali. Jadi kalau hidup kembali artinya dalam pemahaman orang Sabu, kalau mereka cecok dalam rumah tangga, hidup kembali apa yang Bapak dong bawa itu dapat kembali. Jadi orang Sabu tidak akan terima kalau bilang itu barang hidup. Jadi saya tanya, itu Pina masih muda ya? Masih. Tanggung jawab. Jadi saya bilang, iya ada pisaunya. Bilang. Betul nah. Betul, nanti lihat ini denda kalau itu. Terima kasih. Jadi ini mama yang siap itu. Dia baru buka cerita atau ha? Tidak. Bukan ke sana. Adi bukan. Betul. Dia tambah sini. Ternyata ini jubir ini bohong benar. Ini Pina tua. Kami tidak kemana-mana. Ini sungguh tidak makan. Ini Pina. Kalau saya omong di dalam hal begini bukan sekedar kenapa. Ini prinsipnya. Kalau jubir orang Sabu, dia terima Pina tua itu perlu dia belajar. Karena ini bisa ditanam. Kalau Pina itu muda, tidak bisa ditanam. Jelas, sirik tidak, karena seribuan.
Jadi ini Bapak Ibu do yang orang Sabu yang ada di sini bilang saya Nixon tadi ujung orang Sabu tidak boleh bawa pinang tua kalau di acara begini. Jadi supaya ini keluar jangan sampai kita mengada-ngada. Ini kita lihat satu memang harus tidak suka makan pinang ini. Dia kedua buka ukuran pinang bonan pinang muda. Jadi bisa tuh. Jadi ini nanti Bapak Tundi ada kebun tuh. Nanti kasih kering ini baru di tangan sana supaya berbiar-biar. Saya sebagai jubir saya tidak makan. Jadi oke lah daripada berbanyak kata. Ya ini saya selama keluarga besar Tundi dan Lede Kore menyatakan menerima dan ikhlas apa yang menjadi bingkisan kasih yang dipersembahkan oleh saudara-saudara. Jadi di dalam budaya kami orang Sabu, kalau kita ini merasa kekurangan, merasa tidak genap semua itu, kami ditandai dia cium. Itu cium orang Sabu itu adalah pertama cium pasrah diri, cium meminta maaf dan cium menyatu diri. Karena kita sudah bersatu di sini. Jadi bagi orang Sabu hidup itu adalah hidup itu hati yang kelihatan. Cium hidup, sentuh hati. Jadi beda dia cium sabu-sabu yang lain. Kalau cium orang Sabu di sini, cium mendarat. Jadi masalah apapun kalau sudah cium selesai di hidup. Bukan berarti orang Sabu perbuatan murah, bukan. Malah perempuan Sabu itu dia paling mahal di dunia. Siapa yang kawin dengan perempuan Sabu itu kawin dengan perempuan yang paling mahal di dunia. Maksudnya begini, kalau orang Sabu, kalau dia suami itu meninggal, dia minta kembali marga asal. Suatu pertanda tidak jual putus, minta pulang. Yang kedua, orang Sabu tidak menuntut bawaan ini yang sampai ratus-ratus juta, tapi etika tata kerama anak laki-laki itu harus diperagakan secara etika terhadap keluarga Lede Kore dan Tundi selama hidup. Bayar seumur hidup bermahal toh. Bukan perjanjian itu 75 juta, 100 juta baru selesai, tapi akhirnya dilarang anak perempuan tidak pilih laki-laki di keluarga perempuan lain. Ada yang di sana, sana di sini. Kita kasih terus terang supaya bisa mengerti. Kalau ada suka dan duka di sini harus hadir. Itu bayar sudah itu. Itu sebenarnya apa juga, sebenarnya juga ini harus belajar supaya tahu. Beta tahu, emang beta sudah tahu juga sudah dari lama, tapi supaya tahu orang tahu begitu. Setelah bingkisan kasih diterima, kita akan membawa untuk diperkenalkan kepada keluarga besar beliau, keluarga besar Lede dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalam. Inilah Jeffon Pakai N. Jeffon. Ada ekspresi sampai juga lidah aja dia tahu. Jadi Bapak Ibu semua keluarga Dato Laskodat yang saya hormati, memang lain padan lain belalang, lain guru, lain ajaran, lain suku, beda-beda. Wah, kalau orang Sabu itu mau menikah itu, kalau mau menikah orang Sabu, kalau perempuan itu yang pertama dia harus tahu kode rambut. Kalau Mama Bapak pernah dia orang-orang Sabu ada kode rambut di sini. Dulu itu soalnya kenal ekor kuda, soalnya kenal orang Sabu, kode rambut perempuan Sabu, kode rambut. Yang kedua ini perempuan, yang kedua dia harus tahu pakai sarung. Ada pakai sarung yang Mama Bangku tanpa sirip pun pakai tadi, yang tahu lipat begini. Itu ukuran kepada perempuan boleh nikah. Kenapa? Jadi ada hubungan dengan nasihat orang tua. Kalau ada pai getir dalam rumah tanggamu, jangan berkeluar
tampulah dalam lipatan sarungmu dan simpan dalam kode rambutmu. Artinya tidak boleh beber kekurangan rumah tangga pada orang. Itu perempuan. Kalau laki-laki, ukuran waktu itu salah satu kriteria begini. Ukuran waktu itu kalau orang mau bersekolah itu rapat telinga mau sekolah ini, tapi tidak mengacu pada umur. Kalau sesentuh telinga itu masa sekolah sudah. Kalau mau menikah laki-laki yang pertama tahu iris tua, karena makanan pokok itu orang sabu dari tua dan gula harus tahu iris. Yang kedua harus ada kumis. Jadi waktu itu kalau nyong sabu kumis-kumis segitu. Tapi kalau waktu itu diterapkan sekarang kami tidak terima apa-apa. Tidak ada kumisnya. Coba dia. Masih ada, masih pendek. Sini ada kumisnya begini. Kalau saya tidak ada kumis, bukan karena tidak ada kumis, gugur karena usia, semua 70. Ya. Jadi pasti hidup daging. Kita memang ada yang tidak ada kumisnya. Gentleman. Nah, dia pun tidak usah kecil hati. Aturan waktu itu kriteria sudah digugurkan oleh karena perkembangan zaman sekarang ini orang mau yang mulus-mulus, tidak mau yang kumis-kumis pakai lik-lik. Nah, jadi tetap kami terima. Kami terima. Oleh sebab itu karena ada calonnya bilang tadi sebut nama siapa tadi Pak Juli? Iva. Baru ada Iva sudah janda di sini. Ada Iva yang masih SMP, ada yang masih SD. Kita sudah tahu kan kami ya. Jadi silakan yang dicari. Atau Bapak juga tahu? Tidak tahu, yang tahu Jepun. Oke. Silakan. Iva pilih. Berdiri baik. Ganda begitu. Dan pilih. Itu apa muka? Keluarga Dato dan Laskoda, inilah anak kami. Tolong amati secara seksama oleh Jepun. Ini ada cacat tuh. Ada cacat tuh Sony. Ada. Ini ada luka ini di telinga ini. Coba lihat. Ini ada luka ini. Baru kasih masuk deh ini. Jadi apa tuh? Jadi kekurangan semua siap dilengkapi dengan kelebihan yang ada pada Jepun. Iya. Kita dengar dia dari satu sisi dia nyatakan itu sempurna. Dari satu sisi dia bilang kalau ada kekurangan dia siap. Jadi perlu digumuli itu omongnya. Karena saya tidak mau itu yang baik-baik. Betul. Jadi rumusnya nanti rajin di gereja, rajin bergumul, rajin sembahyang. Tahu tuh? Ini orang beragama begitu nah. Oke. Sudah daripada umpamanya duduk sudah di sana dua-dua ya. Jadi demikianlah percakapan adat yang kami fasilitasi dengan kedua Bapak Jugir ini. Jadi terima kasih atas perhatian kita semua yang mengikuti acara sampai selesai.